Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari bersama kita bangkit berdiri.
kita menyanyikan mengalir seperti sungai. Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar, nyata kemuliaan dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus dicurahkan. Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar, nyata kemuliaan dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus dicurahkan. Sekali lagi kita mengangkat tangan kanan kita. Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar, nyata kemuliaan dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu dicurahkan tengah-tengah kami dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Sebab sungguh-sungguh kami tidak mampu, tidak berdaya tanpa kekuatan Roh Kudus. Pelayanan kami hanya berisi keinginan, ambisi daging tanpa Roh Kudus. Sebab itu nyatakanlah urapan-Mu di tengah kami. Engkau Yesus membesar, Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami semua. Dan biarlah Engkau bekerja sama dengan seluruh pelayan-Mu lewat pengurapan-Mu yang kuat dan baru senantiasa dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu, menggoda, merintangi, mau menggagalkan ibadah pelayanan kami, apapun bentuknya kami tolak, usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kuatkan, mampukan hamba-Mu untuk melayani Engkau pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani Engkau Tuhan. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau memberkati mereka, seperti Engkau berkati kami saat ini, terutama satukan kami semua di dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Terima kasih Tuhan. Jaringan internet, listrik semua Engkau rapi, peralatan yang kami gunakan semua Engkau rapi, umat-umat yang mengikuti ibadah secara online juga Engkau rapi dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami buka tahbiskan ibadah pelayanan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Kita rindu datang beribadah, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya perkataan Tuhan, firman Tuhan, kita bisa letakkan dalam hati kita, untuk menjaga kehidupan kita, supaya tidak berdosa terhadap Tuhan. Kita nyanyikan Psalm 25, maka perkataanmu telah. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya
supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Sekali lagi. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Haleluya. Biar kita mau taruh perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Dia sementara mengetuk pintu hati kita untuk mau makan bersama dengan kita. Nah, kita mau makan firman bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan lagi Psalm nomor 24. Dengar dia ketuk pintu hatimu. Dengar dia ketuk pintu hatimu. Dengarlah suara gembala. Dengan kasih dia menunggu. Jangan keraskan hatimu. Dengar suaranya kepadaku. Jika kau buka hatimu, aku akan masuk dan makan perjamuan malam sertamu. Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama dia, dipermuliakan untuk selamanya. Kita bangkit berdiri. Ayat yang kedua. Barang siapa yang dikasihinya, dia tegur lewat firman-Nya. Jikalau ini diabaikan, maka datanglah ajaran. Itu sebabnya upah, haleluya, berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Rajinkanlah dirimu untuk meningkatkan rohani
Kita mengangkat tangan kanan kita. Janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Oh betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Oh betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau membuka pintu hati kami untuk Engkau Tuhan. Biarlah Engkau masuk di dalam hati kami, firman-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Untuk menggusur segala kedagingan kami, supaya kehidupan kami semakin berkenan kepadamu Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami saat ini. Tuhan tolong urapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Sehingga di dalam firman, dalam urapan Roh Kudus yang kami dengar, benar-benar merupakan uluran dua tangan Tuhan untuk menolong kehidupan kami, mengangkat kami dari segala ketenggelaman kemerosotan kami, baik jasmani terutama secara rohani. Tuhan tolong kami semua. Urapi umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu di saat kami mendengarkan firman, apapun bentuknya kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Kasih, bahagia, damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sekalian. Kita kembali melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14. Masih ayat-ayat yang sama. Kita baca saja satu ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Nah, di sini Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun. Nah, namanya Bukit Zaitun karena di situ ada perkebunan zaitun. Buah zaitun inilah yang diambil minyaknya, ya, dijemur, kemudian diperas untuk diambil minyaknya. Itu buah zaitun, menunjukkan pribadi Yesus yang rela mati di kayu salib untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Tuhan tahu kita ini manusia daging. Manusia daging tanpa Roh Kudus banyak kelemahan. Makanya Yesus rela mati di kayu salib. Dia bangkit naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan juga Yesus menunjukkan bahwa dia lewat kematiannya, dia menunjukkan bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik. Puji Tuhan. Nah, untuk sebagai timbal balik, kita harus tergembala sungguh-sungguh. Hargai korban Kristus lewat praktek tergembala sungguh-sungguh. Maka kita akan hidup dalam urapan Roh Kudus. Nah, ini yang menolong kita. Roh Kudus sekali lagi yang menolong menghadapi keadaan dunia akhir zaman yang gelap.
Tanpa Roh Kudus kita ditelan kegelapan. Jadi sebagai timbal balik sekali lagi, kita harus tergembala dengan benar, dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa hidup dalam urapan Roh Kudus itu. Ayatnya Imamat 21 ayat 12 sudah dibaca berkali-kali. Puji Tuhan. Nah, kalau kita tergembala dengan benar, maka kita akan mengalami pekerjaan Yesus sebagai gembala dalam 3 penampilannya. Pekerjaan Yesus sebagai gembala dalam 3 penampilannya. Yang pertama, yuk kita ulangi, pelajari lagi Yohanes 10 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini yang pertama. Yesus gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sama dengan memberikan nyawa di sini sama dengan mewariskan teladan jejak bagi domba-dombanya untuk diikuti. Dia mati, dia menyerahkan nyawa, mewariskan teladan jejak bagi domba-dombanya untuk diikuti. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini teladan jejak untuk diikuti. Apa teladan jejak dari Tuhan? Ya ada 2. Pertama jejak kematian. Ayat 22 sampai 24. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini jejak yang pertama, jejak kematian. Nah, kita ikuti jejak kematian. Ya, apa jejak kematian? Ya, mati terhadap dosa. Itu jejak kematian. Jadi dalam penggembalaan, ya, kita mengalami pekerjaan Yesus gembala yang baik, yaitu memampukan kita untuk mati terhadap dosa. Ya, dimulai dari tidak berbuat dosa, tidak berdusta, tadi ayat-ayat sudah kita baca. Tidak berdosa, tidak berdusta, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak. Nah, di sini Yesus dia tidak membalas dengan caci maki. Ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kebaikan, membalas dengan kebaikan. Ini jejak kematian. Ayo mari kita belajar, ikuti jejak kematian. Ya, mati terhadap dosa. Dimulai dari tidak berbuat dosa, tidak berdusta, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Memang sakit, mau mati terhadap dosa itu sakit, apalagi kalau dosa itu sudah menjadi kesenangan, malah mendatangkan keuntungan. Dosa itu sudah mendatangkan keuntungan, oh sakit bagi daging. Nah ini harus kita ikuti jejaknya Yesus. Masuk penggembalaan, ikuti jejak kematian. Orang yang mantap dalam penggembalaan, dia sudah mengikuti jejak kematian, sudah mati terhadap dosa sampai dusta. Nah, kemudian yang kedua jejak kebangkitan, tadi ayat 24. 1 Petrus 2 tadi ayat 24. Itu jejak kebangkitan, yaitu hidup untuk kebenaran. Jejak kebangkitan itu hidup untuk kebenaran. Itu jejak kebangkitan, hidup untuk kebenaran. Mari, biarlah kita berupaya dalam segala hal. Kita berupaya hidup untuk kebenaran. Ya, dalam keadaan menderita pun, hidup untuk kebenaran. Nah itu kebangkitan. Kebangkitan bukan nanti diukur dengan banyak duit, ya. Maju ekonomi, itu bangkit.
Nah, bangkit itu sekalipun secara ekonomi, secara jasmani susah, tapi dia hidup benar, itu kebangkitan. Kalau kami hamba Tuhan biasanya diukur kebangkitan itu kalau gereja sudah besar, jiwa banyak, wah bukan itu. Ya, jiwa sedikit tapi hidup benar, nah, pertahankan pengajaran benar, itu kebangkitan. Nah, itu kebangkitan. Apa artinya gereja besar tapi tidak benar? Kredit, hutang, ya, tidak ada kemuliaan. Ya, kita bersyukur pembangunan gereja dari fondasi sampai atap seng tidak ada kredit, tidak ada hutang, tidak ada jalankan les dan lain sebagainya. Nah, menandakan bahwa Tuhan betul-betul memperhatikan. Ya, ini rumahnya Tuhan, bukan rumahnya saya, rumahnya Tuhan. Ya pasti Tuhan sediakan, amin. Semua yang dibutuhkan Tuhan sedia. Nah, ini jejak kebangkitan, jejak kematian, mati terhadap dosa. Dimulai dari tidak berbuat dosa, tidak berdusta, sampai tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Juga jejak kebangkitan hidup untuk kebenaran. Hasilnya tadi dikatakan ayat 24, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Makanya ketika sakit ini saya periksa diri, pukul diri, Tuhan apa yang salah, Tuhan apa. Saya pukul diri, koreksi diri, menyembah Tuhan. Tidak ditemukan, ya berarti percikan darah. Tuhan izinkan terjadi percikan darah. Mau diuji apakah betul-betul mantap dalam penggembalaan. Sudah sakit, mau berhenti melayani, tidak usah melayani, oh tidak. Ya Tuhan izinkan terjadi supaya membuktikan, menguji bahwa kehidupan saya sebagai gembala harus lebih dulu mantap dalam penggembalaan. Sakit tidak menjadi kendala untuk melayani. Ya semoga kita bisa mengerti. Ini oleh bilur-bilurnya kita sembuh, yakin bilur Yesus menyembuhkan. Secara jasmani, secara rohani. Apa sembuh secara rohani? Tidak ada dosa lagi menuduh dalam hati. Itu damai sejahtera, itu sembuh secara rohani. Tidak ada dosa lagi yang menuduh di dalam hati. Hati damai sejahtera. Ya, hati damai sejahtera. Puji Tuhan. Ini hasil yang pertama. Hasil yang pertama. Ya, hasil yang kedua ayat 25. Ya, dibaca. Ayat 25, 1 Petrus 2:25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini hasil yang kedua, ya tubuh jiwa roh kita dipelihara oleh Yesus gembala yang baik. Nah, ini tubuh jiwa roh dipelihara oleh Yesus gembala yang baik. Semoga kita bisa mengerti dan mengalaminya. Ya, Tuhan pelihara kita. Inilah jejak kematian, jejak kebangkitan. Nah, kalau sudah ditempuh jejak kematian, jejak kebangkitan, nah, jejak yang terakhir jejak kemuliaan. Nah, pasti dipermuliakan bersama dengan Yesus. Menjadi mempelai bagi Yesus anak domba Allah. Itu jejak kemuliaan. Ya, tandanya ikuti jejak kemuliaan, ada keubahan hidup. Itu tanda. Ada keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai anak domba Allah. Itu jejak kemuliaan. Puji Tuhan. Ini penampilan Yesus, saya hanya menambahkan sedikit tentang Yesus gembala yang baik. Yang kedua kemarin sudah dibaca kembali Ibrani 13 ayat 20-21. Penampilan Yesus sebagai gembala yang kedua, Ibrani 13, 20-21, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini yang kedua ya, gembala agung. Ya, yang kedua adalah gembala agung. Pekerjaannya memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Ini pekerjaannya. Yaitu kemarin sudah diterangkan, diulangi lagi. Segala yang baik yang pertama hati nurani yang baik.
Untuk melayani dibutuhkan hati nurani yang baik, hati yang taat. Nah, secara jasmani saja, misalnya kita upah tukang, kita maunya begini, rumah kita mau, karena itu rumah kita bukan rumahnya tukang. Jadi maunya kita yang harus diikuti tukang, tapi tukangnya tidak mau ikuti maunya kita. Kita maunya A, dia buat B, wah tidak jadi. Tidak akan seterusnya dipakai. Paling 1-2 hari sudah out, ganti yang lain. Nah begitu. Nah, dalam pekerjaan Tuhan juga begitu. Hati nurani yang baik, hati yang taat yang menentukan. Hebat pelayanan, tapi kalau tidak taat, Matius 7 itu. Ayat 21-23. Kalau tidak taat sekalipun hebat pelayanannya, Tuhan bilang hanya pembuat kejahatan. Hanya pembuat kejahatan. Ayo hati taat, hati nurani yang baik. Baru kalau sudah hatinya taat, nah yang kedua, perlengkapan yang kedua jabatan pelayanan. Jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya kemarin itu Efesus pasal 4 ayat 8-12, dari 7-12. Itu jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, orang yang dipakai Tuhan dia tawanan roh. Ayat 8 itu, coba dibaca. Efesus pasal 4. Dipakai Tuhan itu menjadi tawan roh, bukan maunya kita. Ya, tawanan roh, maunya Roh Kudus yang kita kerjakan, bukan maunya kita. Efesus 4:8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu sama dengan tawanan roh. Tidak semaunya kita, mau melayani sesuka hati, tidak. Sesuai dengan kehendak Tuhan, nah, sesuai Roh Kudus. Melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Nah itu yang kedua ya, perlengkapan yang kedua. Pertama hati nurani yang baik, hati yang taat. Yang kedua jabatan pelayan karunia Roh Kudus. Yang ketiga perlengkapan senjata Allah. Nah, untuk menghadapi musuh dalam pelayanan. Nah, perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi musuh dalam pelayanan. Pasal 6 Efesus ayat 13 dan 18. Ayat 13 boleh dibaca mulai dari ayat 13 sampai 18. Nanti kita baca saja ayat 13 dan 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ditekankan dia 13. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, tujuan perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa melayani sampai garis akhir, itu menyelesaikan segala sesuatu. Supaya kita bisa melayani sampai garis akhir. Kalau tidak ada perlengkapan senjata Allah, begitu kita diserang oleh iblis, nah langsung KO. Seperti ini, diserang sakit. Kalau tidak ada perlengkapan senjata Allah, ya sudah. Tidak usah melayani, stop. Tapi kalau ada perlengkapan senjata Allah, kita perangi iblis, kita bisa melayani sampai garis akhir. Nah, salah satu perlengkapan senjata Allah tadi ada 18, doa penyembahan. Itu salah satu. Doa penyembahan. Ayo ibadah doa, sore ini ibadah doa. Dalam doa penyembahan kita mendapat kekuatan ekstra dari Tuhan. Ya, kita memperoleh kekuatan ekstra dari Tuhan. Untuk melayani Tuhan sampai garis akhir. Tanpa doa, ya, sore ini saya tidak mampu berdiri. Nah, bukan berdiri, ya duduk. Duduk melayani tidak mampu. Tapi lewat doa penyembahan. Itu jemaat juga mendukung dalam doa, istri dukung dalam doa. Nah, sehingga sore ini ya masih Tuhan kasih kekuatan. Ya, sudah berupaya obat dan lain sebagainya ya. Sampai kemarin malam ya, datang jemaat Entena, datang pijat. Nah, memang dia bilang wah ini banyak yang
biji-biji katanya. Peredaran darahnya tidak lancar. Kemudian angin. Memang angin keluar. Cuma yang belum keluar nih, yang di perut. Nah, itu dingin di sini. Di arah pinggang dingin. Belakang semua sudah hangat. Yang tinggal yang di perut ini. Memang saya rasa sampai sekarang ini masih seperti ada sesuatu dalam perut ini yang berputar-putar. Ya, seperti dia ramas-ramas nih. Ini usus ini. Ya Tuhan tolong ya. Tuhan kasih kekuatan. Tinggal berdoa, menyembah. Setiap makan mau keluar tapi tidak keluar. Tahan dalam nama Yesus. Tuhan tolong bisa melayani. Sampai garis akhir. Puji Tuhan. Ya jangan dikalah oleh iblis. Terakhir 1 Petrus 5 ayat 4 sampai 6. Ini penampilan Yesus sebagai gembala. 1 Petrus 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang keempat terjemahan lama. Terjemahan lama ayat yang keempat. Dan apabila kelihatan kelak penghulu gembala. Nah ini yang ketiga. Yesus sebagai penghulu gembala. Pekerjaannya apa? Memberikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota mempelai. Nah, Yesus sebagai gembala agung, sebagai gembala baik, gembala agung, sekarang dia penghulu gembala. Nah, dia mempelai pria surga. Mau memberikan mahkota mempelai kepada kita. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tapi ada syaratnya. Untuk memperoleh mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu ada syaratnya. Nah, syarat yang pertama tidak boleh layu. Nah, mahkotanya kan mahkota yang tidak dapat layu. Berarti syaratnya bagi kita sekarang tidak boleh layu. Itu syarat. Tidak boleh layu artinya tidak boleh layu artinya A. Tidak boleh bosan dalam beribadah melayani Tuhan dan juga dalam menyembah Tuhan. Tidak boleh bosan dalam berdoa menyembah. Tetap setia berkobar-kobar kepada Tuhan. Itu tidak boleh layu. Tidak boleh bosan ya. Beribadah bosan ya, malas. Tidak boleh. Tidak boleh. Usia sekalipun sudah tua tapi semangat untuk melayani tetap. Tidak kendor, tidak boleh layu dalam ibadah pelayanan dan doa penyembahan kepada Tuhan. Tetap selalu setia, berkobar-kobar melayani Tuhan. Nah, itu syaratnya. Ayo, jangan layu ya umat-umat Tuhan yang mengikuti ini secara online. Mungkin sudah layu karena apa? Kondisi akhir zaman ini, kesulitan-kesulitan ekonomi. Hari semangat kembali. Di dalam penggembalaan ada Yesus pemelihara, gembala baik, gembala agung, penghulu gembala. Dia mampu memelihara kita. B, arti B tidak boleh layu, tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa dalam menghadapi apapun. Masalah, pencobaan, ujian, jangan putus asa, jangan kecewa. Nah, tidak boleh putus asa atau kecewa. Tetapi selalu mengucap syukur. Nah, itu tidak lain. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah yang bisa saya kerjakan ketika sakit, tinggal haleluya. Yesus. Nah, tuh, ini nyeri-nyeri tinggal Yesus. Haleluya. Tuhan tolong. Tuhan sedot semua. Di kayu salib dia sudah sedot segala dosa kita, penderitaan kita, penyakit kita. Amin. Puji Tuhan. Ini tidak boleh layu, tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa menghadapi apapun juga. Tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang ketiga atau C, arti tidak boleh layu. Nah, tidak boleh bangga. Ini juga. Bangga-bangga terhadap sesuatu yang jasmani, layu. Tidak boleh bangga terhadap sesuatu. Tetapi selalu mengucap syukur. Jangan bangga.
Diberkati secara jasmani jangan bangga, jangan sombong. Dipakai Tuhan jangan bangga, jangan sombong. Selalu mengucap syukur. Terima kasih sudah dipakai, terima kasih sudah diberkati. Ya itu, bukan bangga. Oh luar biasa ini gereja dengan jemaat yang sedikit bisa terbangun, berdiri sedemikian cukup besar. Oh bangga, oh tidak. Tidak boleh. Tidak boleh, itu layu. Berdiri gereja tapi layu. Wah, buat apa? Tidak ada artinya. Ayo jangan layu, tidak boleh layu, tidak boleh bangga. Itu syarat yang pertama. Nah syarat yang kedua tadi ayat 5 dan 6, rendah hati. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, rendah hati. Itu syarat yang kedua, rendah hati. Artinya, rendah hati ini apa artinya? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendah hati artinya, A, kemampuan untuk mengaku dosa. Itu rendah hati. Kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Ya, setelah diampuni jangan diulang lagi. Itu orang rendah hati. Mau dapat mahkota yang tidak dapat layu, ayo. Salah langsung mengaku. Jangan sembunyi-sembunyi, malah salahkan orang. Sudah salah, persalahkan orang. Wah ini tidak punya mahkota. Gundul, tidak ada mahkota. Ya, kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Setelah diampuni, jangan diulang lagi, jangan diperbuat lagi. Itu rendah hati. Arti B, rendah hati adalah kemampuan untuk mengakui segala kegagalan kita. Nah, itu mengakui segala kegagalan itu. Banyak orang sudah gagal tapi dia tidak mau mengaku. Malah merasa masih hebat, masih mampu. Ayo akui segala kegagalan. Jika gagal dalam bidang apa, akui Tuhan saya gagal. Bukan malah salahkan begitu gagal. Wow gara-gara dia, gara-gara ini, gara-gara. Sampai gara-gara Tuhan. Waduh ini orang tidak rendah hati, orang sombong. Ayo mengakui segala kegagalan kita. Akui dosa, akui juga segala kegagalan kita. Apa? Gagal apa? Gagal secara jasmani, gagal secara rohani, akui. Gagal dalam pelayanan, jemaat disalahkan. Wah jangan. Ya, mengaku saya gagal Tuhan. Jemaat keluar karena saya gagal. Saya ini, akui. Ya, Tuhan pasti tolong. Nah, itu rendah hati. Nanti ditinggikan. Kalau rendah hati ditinggikan pada waktu. Nah ini. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga tunduk. Tunduk. Itu tadi ya di ayat 5 dan 6. Tunduk. Tunduk kepada orang-orang yang tua. Orang muda ini menunjukkan rohani yang masih muda. Tunduk kepada orang yang tua, rohani yang sudah tua, gembala. Tunduk pada firman. Taat dengar-dengaran pada firman. Itu tunduk. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran. Apapun resikonya. Nah, seperti Petrus. Petrus dia dalam Yohanes 21. Dia mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Nah, itu orang tunduk. Mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Coba. Makanya Petrus bisa mencatat suratan ini. Karena dia sudah peragakan. Dia sudah praktekan. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, rohani sudah matang, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Mengulurkan tangan, mau taat dengar-dengaran pada Tuhan. Apapun resikonya. Di sini Petrus mati. Di ayat 19 ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya, itu. Sekalipun harus mati. Petrus dulu mati secara jasmani. Mati syahid. Nah, kalau kita sekarang tunduk, taat, dengar-dengaran. Sampai daging tidak bersuara lagi. Ayo, inilah 3 penampilan Yesus sebagai gembala. Dia gembala baik, mewariskan teladan jejak bagi kita untuk kita ikuti. Dia gembala agung, memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Dia penghulu gembala,
mau memberikan mahkota kemuliaan, mahkota mempelai yang tidak dapat layu kepada kita. Sekarang syaratnya tidak boleh layu. 2, rendah hati. 3, tunduk. Taat dengar-dengaran kepada Tuhan, pada firman Tuhan. Apapun risikonya. Maka sebagai timbal balik kalau kita tunduk, ya Tuhan selalu sedia dan setia mengulurkan kedua tangannya kepada kita. Ya, tangan kemurahan, kebaikan yang besar dia ulurkan kepada kita untuk memegang kita. Ya, dia selalu sedia dan setia, sekali lagi selalu sedia dan setia mengulurkan kedua tangannya, tangan kebaikan kemurahan Tuhan yang besar kepada kita sehingga kita bisa hidup di dalam tangan Yesus sebagai gembala. Oh, luar biasa. Ini lebih dari segala-galanya. Hidup di tangan, kalau di dunia ada yang pegang kita, pemerintah misalkan. Saya tangani dia, saya pelihara dia. Oh, hidup. Nah, itu di dunia. Nah, ini Tuhan yang pegang. Tuhan yang tangani kita, oh pasti hidup. Kita hidup dalam tangan Yesus sebagai gembala. Hasilnya, bagian-bagian terakhir, hasilnya, Yohanes 10, hasil pertama, Yohanes 10, ayat 27-28. Injil Yohanes 10, 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini hasil pertama. Kita aman, dipelihara, dilindungi oleh Yesus Sang Gembala. Ya, kita aman dipelihara dan dilindungi oleh Yesus Gembala yang baik. Yesus Sang Gembala. Oh, ini pemeliharaan, perlindungan itu yang dicari oleh manusia sekarang ini. Nah, ayo kita dalam penggembalaan sudah kita dapatkan semuanya. Jangan takut menghadapi keadaan dunia yang serba tidak menentu. Asalkan kita dalam penggembalaan sungguh-sungguh mantap dalam penggembalaan. Kita di tangan Yesus Gembala. Dia mampu memelihara, melindungi kita secara ajaib. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Yesus Gembala yang baik. Ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua, Wahyu 7 ayat 17. Ini hasil yang kedua, Wahyu 7 ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini tangan Yesus Gembala menuntun kita sampai ke Yerusalem yang baru. Tangan Yesus Gembala menuntun sampai ke Yerusalem yang baru. Mulai dari menuntun kita ke masa depan yang indah. Dan sambil menuntun, Yesus menghapus segala air mata kita. Ya, dia hapus segala air mata kita. Nah ini sambil menuntun. Dia menghapus segala air mata kita sekalian. Puji Tuhan, menyelesaikan sama dengan menyelesaikan segala masalah kita. Terakhir tadi 1 Petrus 5 ayat 6. Tangan Yesus Gembala mengangkat, meninggikan atau mengangkat kita pada waktunya. Mulai di dunia ini diangkat ya dari segala ketenggelaman apa yang merosot secara jasmani, secara rohani diangkat oleh Tuhan pada waktunya. Roda tidak selamanya di bawah, sekali berputar akan ada di atas. Jadi Yesus Gembala mampu mengangkat, meninggikan pada waktunya. Sabar tunggu waktunya Tuhan. Dan sampai yang terakhir nanti, tangan Yesus Gembala mengangkat kita ke awan-awan untuk menerima mahkota mempelai. Mahkota yang tidak dapat layu, mahkota kemuliaan. Siap masuk pesta nikah anak domba Allah.
Masuk kerajaan 1000 tahun damai dan masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem yang baru. Tangan Tuhan diulurkan saat sore hari ini. Asalkan kita mau tergembala, mantap dalam penggembalaan. Tangan Yesus gembala baik, gembala agung diulurkan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau menyembah Tuhan. Tangannya selalu diulur. Tangannya selalu diulur. Kita menyembah Tuhan, yang bisa berlutut silakan. Tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima lagi. Tangannya selalu diulurnya, amin, bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, haleluya, agar sinar kasih-Nya ku terima dengan Yesus. Haleluya. Lagi. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Yesus. 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 Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus.
Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. 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 Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Yesus. 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 Haleluya Yesus.
Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, sungguh kami tidak mampu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Engkau sudah memberkati, memelihara kami sampai pada saat ini Tuhan. Biar firman-Mu yang sudah kami dengar boleh tertanam dalam kehidupan kami. Untuk kami dimampukan melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu dalam usaha pekerjaan. Tidak menghambat untuk beribadah melayani Engkau. Buka jalan yang mencari pekerjaan, tidak mengganggu ibadah pelayanan. Berkati dalam usaha pekerjaan, dalam nikah, buah nikah. Satukan dalam satu firman pengajaran benar. Berkati dalam ibadah pelayan semakin setia berkobar, beribadah melayani tergembala dengan sungguh-sungguh. Tolong yang sakit, baik hamba-Mu, istri hamba-Mu, Papa Uce juga Tuhan tolong kami semua yang terganggu kesehatan, ampuni, jamah sembuhkan kuasa bilur-Mu, kami mau melayani-Mu Tuhan. Kuasa iblis sakit penyakit yang mengganggu kami usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu, tolong mampukan Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, pertetapkan firman dalam kami semua. Pelayanan di Tonusung berkati, semakin membukakan rahasia firman. Mempertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu Tuhan. Oh, pembangunan rumah ibadah secara fisik Tuhan, tolong Engkau Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Orang tua rohani kami di Tentena juga yang dalam keadaan sakit, ampuni Tuhan, tolong jamah sembuhkan. Untuk bisa melayani seperti sedia kala Tuhan, tolong. Berikan kemenangan kepada kami semua. Tetangga-tetangga sekitar Engkau berkati, pemerintah kami Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan, kita nyanyikan kembali pujian tadi. Tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah, biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Tangannya selalu, sambil kita bangkit berdiri, diulurnya bagi yang rasa susah, biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Tetap tinggal berdiri, besok pagi jam 8 ibadah raya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan sore hari ini. Di tengah-tengah keterbatasan fisik hamba-Mu, Tuhan tolong pulihkan Tuhan untuk besok bisa melayani. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan. Sekali lagi pekerjaan iblis sakit penyakit yang mengganggu, menghambat untuk beribadah melayani, kami usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, ada kemenangan.
bersama Engkau bilur menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih perjalanan umat-umat kembali ke rumah masing-masing, jaga lindungi sertai kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama. Kekasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga. Menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman.